Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 958. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan formasi iblis bulan itu terdistorsi, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sial, iblis macam apa orang ini yang masih akan menggunakan formasi? Sial, kata Master Sekte Raja. Dia menjadi marah karena dirugikan sebelumnya. Suku Buyi, mengapa kamu belum merilis formasi besar? Kata Master Sekte Raja. Dia berkata dengan cemas dan menyebarkan suaranya kepada para master dari suku Buyi. Tolong terus untuk menahan para iblis ini sementara waktu. Suku Buyiku akan segera merilis formasi besar, kata pemimpin suku Buyi itu. Dia berkata dengan suara yang berat. Kalau begitu lebih cepat, kata Master Sekte Raja. Namun para master dari ras iblis bulan melihat itu. Mereka kemudian langsung menyerang, ingin menghentikan suku Buyi untuk tidak membuat formasi. Hentikan mereka, teriak master dari Sekte Raja. Sebenarnya Master Sekte Raja tidak perlu berbicara karena semua kekuatan besar yang ada di tempat kejadian menjadi gila dan langsung menyerang ras iblis bulan itu. Dan Yu Qiansu juga Mu Jipeng secara alami ada di antara mereka. Pada saat ini mereka berdua secara alami tidak akan berdiam diri. Bunuh, kata Yu Qiansu, matanya dingin dan tajam. Segera kekuatan cahaya bulan bertahan di tubuhnya dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Saat ini ada senyuman di wajah salah satu master ras iblis bulan itu. Dia merasakan basis kultivasi Yu Qiansu yang hanya tahap tengah guru suci, dan dia langsung menyerang ke arah Yu Qiansu. Namun di bawah satu ayunan pedang Yu Qiansu, master ras iblis itu langsung terbunuh. Segera jiwanya nampak keluar dari tubuhnya dan ingin melarikan diri. Tetapi itu segera disusul oleh serangan Mu Jipeng dan segera jiwa master klan iblis bulan itu menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap. Apa? Pemandangan yang tiba-tiba ini juga langsung mengejutkan semua orang yang ada di lembah dalam sekejap. Kekuatan seperti Sekte Raja serta para master dari ras iblis bulan semuanya memandang Yu Qiansu dan Mu Jipeng dengan kaget dan marah. Ini adalah orang pertama dari ras iblis bulan yang gugur sejauh ini. Wanita ini memiliki aura yang sangat murni. Dia jelas memiliki teknik kultivasi yang luar biasa. Tatapan Master Sekte Raja berkedip-kedip dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia cukup terkesan dengan Yu Qiansu dan Mu Jipeng. Sebelumnya dia hanya memperhatikan Mu Jipeng, master dari tahap air guru suci. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yu Qiansu di sampingnya secara tidak terduga sangatlah kuat. Bahkan dia tidak dapat menyebabkan banyak kerugian kepada orang-orang iblis ini. Tetapi wanita ini yang hanyalah tahap tengah guru suci sebenarnya membunuh salah satu anggota iblis itu, yang membuat hatinya tiba-tiba tergerak. Apa, tanpa diduga Tokopil Tianwu Danpu memiliki ahli kuat seperti itu? Kata ahli bermata elang dari bandit pasang surut. Dia nampak terkejut. Dia tahu betapa kuatnya iblis-iblis ini. Meskipun dia baru saja menerobos tahap akhir guru suci, sangat sulit untuk membunuh iblis-iblis ini. Namun Yu Qiansu sebenarnya berhasil. Sorry ya guys, Mimin salah menafsirkan. Ternyata Huang Yun sebelumnya bukanlah orang yang menyuruh Qin Chen untuk memurnikan pil. Orang yang menyuruh Qin Chen memurnikan pil itu orang ini yang bermata elang yang bernama Lao Shan. Lao Shan, apakah ini orang yang kamu sebut sebagai orang dari Tokopil Tianwu Danpu? Di samping pria bernama Lao Shan itu berdiri seorang pria berpakaian hitam yang tegap. Pria ini berpenampilan dingin dan mematikan dan memandang Lao Shan itu dengan dingin. Ditatap oleh tatapannya, Lao Shan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Pria berpakaian hitam ini nampaknya merupakan sosok terkenal di antara 18 bandit pasang surut. Tidak heran jika anak kedua dan lelaki tua Huang Yun itu tidak kembali, pasti terjadi sesuatu kepada mereka berdua, kata pria berpakaian hitam itu. Pada saat ini Master Sekte Raja menatap Yu Qiansu dengan rakus, menekan keserakahan di dalam hatinya dan berteriak kepada semua orang yang hadir. Semuanya, lihat, apakah kalian bisa melihatnya?
Klan iblis ini juga bisa dipenggal. Semuanya, ayo bersamaku bunuh musuh asing. Tiba-tiba Master Sekte Raja membawa banyak master untuk menyerang lagi. Saat ini di antara klan iblis bulan, Qian tidak bisa menahan rasa takut saat melihat adegan ini. Saya sudah mengatakan bahwa orang itu adalah wanita iblis Qinchen, bagaimana bisa sederhana? Orang-orang klan iblis bulan ini tidak pandai menyinggung siapapun, mereka harus memprovokasi wanitanya iblis, bukankah ini mencari kematian? Kata Qian, dia merasa menggigil hatinya dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Untungnya saya melihat peluang dan cepat dan tidak mengekspos diri saya sendiri. Namun sekarang Yu Qiansu telah membunuh orang dari klan iblis bulan. Orang-orang dari klan iblis bulan ini pasti tidak akan menyerah. Kalau misalkan Yu Qiansu dibunuh oleh klan iblis bulan ini, jika iblis Qinchen mengetahuinya, bukankah itu akan berbahaya bagiku dan Molly? Memikirkan nasib Yu Qiansu dan kemarahan Qinchen yang akan dihadapi, Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidig. Benar saja seperti yang diharapkan oleh Qian melihat anggota klannya dibunuh oleh Yu Qiansu. Penguasa klan iblis bulan itu langsung marah. Sialan, berani membunuh orang-orangku dari ras iblis bulan. Ikut aku dan bunuh kedua ras ini. Tidak, saya akan menghancurkan mereka semua dan memakannya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba beberapa master dari klan iblis bulan berteriak dengan marah, memimpin bawahan mereka, dan lalu menyerang ke arah Yu Qiansu dan Mu Jipeng. Wanita muda, tatapan Mu Jipeng tiba-tiba memadat dan dia berkata dengan gugup, kali ini ada dua guru suci tahap akhir yang menyerang ke arah mereka. Saat ini mata Yu Qiansu nampak dingin, tetapi dia tidak panik sama sekali. Faktanya dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan sekarang dia lebih mengkhawatirkan Qinchen. Bunuh ras iblis ini, kata Yu Qiansu. Dia berkata dengan dingin menghadapi ras iblis, bagaimana dia bisa mundur. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar suara dari tempat yang tidak diketahui. Ini berbahaya, keluar dari sini segera. Tinggalkan ruang lingkup pertempuran. Jangan terlibat dengan orang-orang dari ras iblis bulan, segeralah pergi. Suara ini dengan kegelisahan memberi Yu Qiansu perasaan yang agak familiar, dan itu bergema langsung di benaknya. Ketika dia pulih, suara itu telah menghilang. Apa? Suara siapa ini? Kata Yu Qiansu. Dia terkejut. Matanya menatap ke arah kerumunan mencari kemana-mana. Siapa orang itu? Siapa yang melepaskan suara itu? Dan suara ini memberinya perasaan yang agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Suara manakah dalam surga yang memberinya rasa keakraban? Nona muda, ada apa denganmu? Kata Mu Jipeng. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Yu Qiansu dan buru-buru bertanya. Saya baik-baik saja, seseorang baru saja mengirimi saya pesan untuk memberitahu saya untuk segera pergi dari sini, mengatakan bahwa di sini ada bahaya. Kata Yu Qiansu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, transmisi suara yang menyuruh kita pergi. Apakah itu tuan muda? Kata Mu Jipeng. Dia langsung menebaknya. Tetapi dia langsung menggelengkan kepalanya. Jika itu tuan muda, nona muda tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Tetapi selain tuan muda, siapa lagi yang peduli dengan nona muda? Ras iblis, sepertinya itu adalah ras iblis. Tidak peduli. Kata Yu Qiansu. Dia melirik ke medan perang yang kacau balau. Saat ini jelas tidak praktis baginya untuk menemukan seseorang yang mengirimkan suara kepadanya sebelumnya. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Apalagi dia harus menunggu Qinchen di sini. Bahkan jika Qinchen tidak ada di sana, di depan para iblis ini, bagaimana dia bisa melarikan diri dari sini? Apalagi lembah ini masih tertutup. Kemana dia bisa pergi? Bunuh. Memikirkan hal ini, Yu Qiansu berkata dengan suara yang dingin, dan lalu menyerang para master dari ras iblis bulan itu. Sial, wanita ini sangat bodoh. Aku sudah mengingatkannya untuk lari, tetapi dia tidak lari. Kata Qian. Dia bersembunyi di antara ras iblis. Di hadapan tatapan Yu Qiansu, dia ketakutan, dan dia tidak berani menunjukkan kepalanya sedikit pun. Dia mengira Yu Qiansu akan langsung pergi setelah mendengarkan peringatannya. Tetapi siapa sangka Yu Qiansu bahkan hanya mengabaikannya. Tiba-tiba kedua belah pihak terlibat pertarungan besar lagi, dan tidak ada yang bisa memenangkannya dalam waktu yang singkat. Saat ini di dalam pertempuran, Yu Qiansu masih ingat pengingat orang tersebut sebelumnya, membiarkan dirinya meninggalkan jangkauan pertarungan, mengatakan bahwa itu berbahaya. Apa maksud dari jangkauan pertarungan ini?
Lawan juga harus tahu bahwa lembah ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mengapa dia memperingatkan Yukiansu untuk meninggalkan area pertempuran? Yukiansu melihat ke arah tepi medan perang pada saat ini. Orang-orang dari suku Bui yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung medan perang. Dan seberkas cahaya keluar dari tubuh mereka, kekuatan rangkaian cahaya yang menakutkan mulai meningkat. Orang-orang dari ras iblis bulan itu dengan gila ingin menyerang orang-orang dari suku Bui. Tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar melakukan perlawanan mati-matian, melindungi orang-orang dari suku Bui. Dengan harapan formasi dari suku Bui itu bisa mengalahkan orang-orang dari ras iblis bulan. Dan untuk melindungi orang-orang dari suku Bui, beberapa master dari kekuatan besar nampak banyak yang berjatuhan. Suku Bui, berapa lama waktu yang kamu perlukan? Kata Master Sekte Raja, dia meraung. Matanya saat ini sudah merah. Dan dia telah kehilangan banyak master dari Sekte Rajanya untuk melindungi orang-orang dari suku Bui ini. Sesegera mungkin, kata pemimpin suku Bui itu. Dia mengambil ahli dari suku Bui dan tubuhnya terus bersinar, niat membunuhnya yang mengerikan terus melonjak. Dan begitu niat membunuh ini muncul, semua orang di lembah segera merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Formasi pembunuhan terdiri dari suku Bui ini sangat menakutkan dan bahkan merupakan ancaman besar bagi tahap akhir guru suci. Salah, kata Yukiansu. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga. Karena dia samar-samar merasa bahwa aura formasi pembunuh ini tidak ditujukan kepada orang-orang dari ras iblis bulan. Akan tetapi itu ditujukan kepada orang-orang dari beberapa kekuatan besar di lembah. Bagaimana ini? Dia memalingkan mukanya dan tiba-tiba melihat seorang murid dari Sekte Raja terbunuh. Terlihat klan iblis dapat dengan jelas mengambil kesempatan ini untuk mengganggu pembentukan formasi suku Bui ini. Tetapi iblis itu berhenti sejenak dan tidak melakukannya. Di saat yang sama, suara peringatan orang itu terus bergema di benak Yukiansu, membuat Yukiansu gelisah dan kaget di dalam hatinya. Tidak, orang-orang dari suku Bui ini telah berlindung kepada ras iblis. Gawat, kita tidak bisa membiarkan mereka membentuk formasinya, kata Yukiansu. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Apa yang Yukiansu katakan itu langsung mengejutkan semua kekuatan besar yang hadir di sana. Apa, suku Bui berlindung kepada iblis? Lelucon macam apa? Banyak orang yang hadir tidak mempercayainya sama sekali. Namun beberapa master seperti master berpakaian hitam dari bandit pasang surut itu mengerutkan kening dan ada rasa ngeri di matanya karena akhirnya mereka merasakan ada yang tidak beres. Tidak, hati-hati semuanya. Master berpakaian hitam dari bandit pasang surut itu berkata dengan tergesa-gesa dan meraung. Dengan raungan kemarahan yang tajam terdengar. Tetapi itu sudah terlambat. Pada saat mereka meraung, pemimpin suku Bui itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera semburan cahaya yang menakutkan keluar dari matanya. Bunuh! Formasi pembunuhan yang mengerikan terbentuk dalam sekejap. Itu seperti penggiling daging, langsung menutupi seluruh lembah. Rangkaian cahaya yang menakutkan diarahkan kepada para penguasa dari beberapa kekuatan besar dan itu dihancurkan dengan gila-gilaan. Segera di bawah rangkaian niat membunuh yang begitu mengerikan ini, banyak master dari beberapa kekuatan besar jatuh dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka ditembus oleh formasi tersebut. Dan ketika formasi besar suku Bui melancarkan serangan sengit terhadap ras manusia, para master dari ras iblis bulan juga nampak bergerak, bergegas keluar satu persatu, melakukan tembakan gila-gilaan ke arah kekuatan utama ras manusia. Dan dalam sekejap, darah mengalir dan orang-orang dari beberapa kekuatan besar satu demi satu mati di tempat yang sangat menyedihkan. Patriark suku Bui, apa yang kamu lakukan? Kata Master Sekte Raja. Dia meraung, matanya merah dan dia melihat murid-murid dari Sekte Rajanya yang terus berjatuhan. Hatinya berlumuran darah. Namun Patriark suku Bui itu nampak tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mendesak formasi besar. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Apakah kalian tidak bisa melihatnya? Suku Bui ini sudah berlindung kepada ras iblis kami. Bahkan ketika saya datang ke sini, itu adalah berkat bantuan dari suku Bui. Anda masih memimpikannya. Orang-orang dari suku Bui akan mengambil tindakan terhadap suku saya. Terlalu banyak berpikir. Para master dari klan iblis bulan itu tertawa. Mereka telah bertahan sebelumnya dan akhirnya mulai menyerang. Seluruh lembah tampaknya menjadi pembantaian
dan banyak prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah terus berjatuhan. Brengsek, boom! Orang-orang dari beberapa kekuatan besar meraung dan dengan gila-gilaan membunuh sejumlah besar suku Bui. Jika mereka tidak mengobrak-ngabrik formasi besar suku Bui ini dan membiarkan suku Bui dan para iblis itu bersatu, maka sudah dapat dipastikan mereka semua pasti akan mati di sini. Namun cara pembentukan alami formasi suku Bui, cara pembentukan formasi yang sebelumnya memakan waktu lama, bagaimana itu bisa diledakkan dengan mudah? Dengan jatuhnya beberapa kekuatan kuat secara terus-menerus, Master Sekte Raja dan yang lainnya marah, dan pada saat yang sama, mereka akhirnya merasakan sedikit kepanikan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Patriark suku Bui, mengapa demikian? Mereka berteriak dengan tidak mau, mata mereka merah darah. Mereka tidak mengerti mengapa suku Bui ini berlindung kepada ras iblis. Hahaha, kenapa? Dalam ras manusia Anda, di Laut Pasang Surut, ras Bui hanyalah ras yang kecil. Ras manusia Anda tidak akan pernah memandang ras kecil ini. Dan bahkan kekuatan ras manusia Anda menghadapi ras Bui, Anda dilahirkan dengan rasa penekanan. Dan sekarang, mengapa Anda masih bertanya mengapa? Kata master dari ras iblis bulan, dia nampak mencibir. Apakah hanya karena ini? Memang benar ketika Master Sekte Raja dan banyak bandit pasang surut menghadapi suku Bui, memang mereka memiliki rasa penindasan. Namun alam surgawi dihormati, mereka selalu melakukannya. Apa kesalahan mereka? Suku Bui, apakah menurutmu kamu bisa berlindung kepada ras iblis? Tidak. Iblis ini hanya ingin memperlakukan Anda sebagai pion untuk dimanfaatkan. Melihat ke belakang sekarang masih ada peluang. Kata Master Sekte Raja dan banyak penguasa lainnya berseru bahwa selama orang-orang Bui ini menoleh ke belakang, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hahaha, karena suku Bui sudah berlindung ke ras iblis kami, tentu saja mereka tidak akan bisa menoleh ke belakang lagi. Kata master dari ras iblis bulan itu, dia nampak mencibir lagi. Sial, bunuh. Semua orang sangat gila, jika mereka tidak membunuhnya sekarang, mereka akan mati sepenuhnya di sini. Hancurkan suku Bui itu. Suku Bui telah mengkhianati umat manusia. Kejahatan ini tidak akan pernah bisa dimaafkan. Orang-orang itu nampak meraung, boom, ledakan, tabrakan, serangan yang mengerikan terjadi. Tapair Guru Suci dan Tapair Guru Suci saling bertarung. Dan orang lain bertarung bersama, dan dalam sekejap banyak master terbunuh dan bau darah yang menyengat ada di mana-mana. Adegan ini sangat tragis. Brengsek, ras manusia ini sangat sulit untuk dihadapi. Pemimpin klan iblis bulan itu membawa beberapa master klan iblis bulannya untuk bertarung dengan Master Sekte Raja dan juga yang lainnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dalam kasus ini para ahli dari ras manusia ini bahkan masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Suku Bui, apa yang kamu simpan? Sejauh yang saya tahu, orang-orang suku Bui Anda yang terkuat adalah formasi 7 pembunuh. Mengapa Anda tidak memulai formasi 7 pembunuh? Kata master dari ras iblis bulan itu, dia nampak memaksa suku Bui untuk merilis formasi 7 pembunuhan. Ketika orang-orang dari suku Bui mendengar perintah ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Formasi 7 pembunuhan adalah formasi pembunuh terkuat dari suku Bui mereka. Namun jika formasi ini dirilis, itu perlu membakar nyawa masyarakat suku Bui sendiri. Dan sekarang jumlah orang yang tersisa dari suku Bui mereka hanya sedikit. Dan begitu formasi 7 pembunuhan ini dirilis, maka satu persatu orang-orang dari suku Bui akan mengorbankan nyawa mereka. Akan tetapi di bawah desakan dari ras iblis bulan itu, mereka benar-benar tidak bisa menolaknya. Patriark suku Bui itu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dia tahu bahwa sejak dia berlindung kepada ras iblis ini, dia telah memulai jalan dan tidak bisa kembali. Baik, tidak apa-apa. Kata Patriark suku Bui itu, dia menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, buka formasi 7 pembunuhan. Diiringi guncangan hebat, seluruh lembah seakan terbalik. Banyak orang dengan basis kultivasi rendah bahkan tidak dapat berdiri tegak. Dan salah satunya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Lambat laun pancaran cahaya hitam muncul dari tubuh masyarakat suku Bui. Cahaya hitam ini dihubungkan bersama dan dimuntahkan ke dasar lembah. Siapapun yang terkontaminasi oleh cahaya hitam itu langsung berteriak kesakitan di tanah. Dan setelah itu sumber suci di tubuhnya meledak dan mati secara tragis dalam sekejap.
Ini adalah tempat yang kejam dan menakutkan dari formasi 7 pembunuhan. Selama terkontaminasi oleh cahaya hitam ini, Yuan suci di dalam tubuh akan menjadi ganas dan pada akhirnya menyebabkan sumber suci hancur. Bahkan beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi harus berhati-hati. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.